Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia harus memetik kemenangan saat bertemu Irak pada laga Piala Asia U23 besok. Bukan hanya untuk merebut posisi ketiga, tetapi demi tiket Olimpiade Paris. Akankah anak asuh Sintayong bisa mengalahkan Irak? Telah bergabung bersama saya sudah ada pelatih yang juga mantan pemain timnas, nanti akan bergabung, Coach Aji Santoso. Saat ini di studio sudah ada pengamat sepak bola, Bung Akmal Marhali. Bung Akmal, siap. Dari sebelumnya kayaknya optimis banget Indonesia kontra Irak, kita bisa meraih kemenangan. Bung Harus. Akmal, bisa merapat ke saya, Siap. Bung Akmal. Gambaran Anda seperti apa melihat persiapan timnas kita? Ya, secara tim ini sedang bagus walaupun kita kemarin kalah dari Uzbekistan. Kita kalah secara skor, tapi secara permainan sejatinya kita tidak kalah. Cuma kita tidak beruntung saja dalam urusan VAR. Nah, ini yang terjadi lawan Uzbekistan dan itu harus dilupakan oleh para pemain. Kita tidak mau juga terlalu dalam larut dalam kekecewaan. Oke. Karena partai di depan ini sangat penting. Irak oleh di senior kita memang 2 kali kalah kan, 5-1 di di pra Piala Dunia, kemudian 3-1 di Piala Asia. Tapi untuk level junior kita punya potensi untuk bisa menang lawan Irak. Oke, kalau untuk level Irak sendiri dengan Indonesia, apakah memang di atas secara ranking FIFA? Memang Betul. Statistik di atas. Tapi kalau untuk gelaran Piala Asia U23? Ya, kalau bicara ranking mereka 58, kita 134, sekitar 76 bedanya. Itu urusan ranking, itu kan senior. Nah, ini kan level U23, level junior di mana secara permainan sejatinya punya kekuatan berimbang. Apalagi kalau kita lihat statistik ya. Statistik antara Indonesia dengan Irak di Piala Asia kali ini itu hampir sama gitu kan. Di mana perjalanannya Irak awalnya kalah 0-2 dari Thailand di penyisian grup, kita kalah 0-2 dari Qatar. Irak menang 4-2 melawan Tajikistan. Kita juga menang 1-0 melawan Australia. Kemudian Irak menang 2-1 lawan Arab, kita menang 4-1 lawan Yordania. Kemudian di perempat final mereka menang 1-0 lawan Vietnam. Kita juga menang lawan Korea Selatan gitu. Nah, bicara gol juga sama. Mereka cetak 7 gol, kita cetak 7 gol. Artinya ini secara statistik Irak dengan Indonesia itu seimbang. Kemudian bicara masalah kartu juga hampir mirip. Kita melakukan total 64 pelanggaran dengan 8 kartu kuning, 2 kartu merah. Irak melakukan 54 pelanggaran dengan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Nyaris bernasib sama. Nyaris bernasib sama. Kemudian kalau bicara pelanggaran mereka melakukan total 44 pelanggaran, kita 54 pelanggaran. Tapi kalau kemudian dilanggar kita 45, mereka 46. Hampir mirip juga. Nah, yang menarik adalah kalau gol kita semua diciptakan hanya 1 lewat penalti, Irak 3 golnya dari 7 gol itu lewat penalti. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia, utamanya di area kotak penalti. Apalagi sekarang ada VAR. Kita kan belakangan ini lagi trauma sama VAR karena memang kita belum terbiasa dengan VAR. Oke. Apalagi tadi dari histori pertandingan di Piala Asia, Irak juga sempat kalah dengan Thailand. Betul. Dan Irak kita juga pernah menang lawan Thailand di gelaran yang berbeda. Di semifinal Piala AFF U23, walaupun dengan materi pemain yang berbeda. Tapi yang menarik, lagi-lagi saya bilang ini kekuatan berimbang. Irak punya 6 pemain yang main di luar negeri. Kita punya 6 juga. Mereka punya Yosef Al-Amin yang main di di klub Belgia, kemudian di klub Swedia. Kemudian punya Dolausi yang main di Schalke. Kemudian ada Muhtadar Mohamed yang bermain di Rafjasen Iran. Ada juga Ali Al-Mosawi. Soal formasi ini boleh kita sambil tampilkan terlebih dahulu. Ini merupakan grafis dari pemain Irak ya Bang. Betul, ya? betul. Dari pemain Irak yang memiliki 6 pemain. Mereka juga mainnya di Belanda, di Portugal, di Swedia. Nah, kita ke Irak terlebih dahulu. Ini untuk Indonesia. Ya. Ini untuk formasi Indonesia terlebih dahulu. Boleh, Bung Akmal, kita sambil sedikit naik. Kita perlihatkan satu persatu. Di lini depan sepertinya Rafael Struijk dipastikan akan kembali bergabung untuk memperkuat penyerangan. Lini depan akan lebih tajam dengan Rafael Struijk karena ini kualitasnya atau gaya bermainnya berbeda dengan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta itu typical target man. Dia hanya bisa dapat bola matang dia syuting. Tapi kalau Rafael Struijk dia tipe striker penjelajah. Dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan, dia bisa buka ruang. Ini kelebihannya. Rafael Struijk, iya. Dia bisa bergantian dengan Marcelino, dia bisa bergantian dengan Witan. Jadi seperti false nine ketika mereka bertiga bermain. Beda kemarin ketika Ramadan Sananta main, Ramadan Sananta tidak punya kecepatan, tidak punya kemampuan untuk buka ruang. Dia adalah tipikal striker yang terima bola langsung jujur shooting. Bang, kemarin Marcelino Ferdinand, kemarin ada Fajar Fatur Roman, kesannya dikunci sama pemain-pemain dari
Uzbekistan. Betul. Nggak gerak sama sekali. Nah, itu problem yang kemarin kita hadapi. Tapi sekarang problem ada lagi. Kita kehilangan kapten tim Rizky Ridho, gitu kan. Rizky Ridho tidak ada. Kalau ini merupakan bisa dibilang hampir sepertiga kekuatan Indonesia hilang dengan absennya Rizky Ridho. Dia kapten, dia komandan lini belakang. Yang kalau kita lihat kompleks defense kita dipimpin oleh Rizky Ridho luar biasa. Dia melakukan clearance terbanyak, dia kemudian melakukan intercept terbanyak, dia juga melakukan passing terbanyak di lini belakang. Bahkan Rizky Ridho waktu kita melawan Yordania, dia sampai maju ke depan kasih umpan dan gol gitu kan. Nah, ini yang kemudian hilang. Komang oke, tapi Komang beberapa kali kan sedikit melakukan kesalahan yang membuat dia akhirnya gugup. Pertama waktu lawan Australia dia bola kena tangan, kemudian penalti, tapi dia bisa cetak gol. Yang kedua waktu melawan Korea dia bunuh diri kemudian diganti. Nah, ini kelemahan Komang, termasuk juga Ferrari gitu kan. Masih terlalu muda, dia punya kemampuan sebagai back, tapi ada yang dia tidak punya dari sosok Rizky Ridho. Nah, ini kemungkinan masalah problem kita. Kemungkinan yang saya berharap adalah mungkin Nathan Aco yang lebih berpengalaman akan ditarik jadi pemain belakang. Lini tengahnya mungkin Jenner dengan menggantikan posisi Rizky Ridho. Baik, ini formasi 3-4-3 yang biasa digunakan oleh Sintayong. Catatan dari Bung Akmal kita simpan dulu, kita akan libatkan juga Coach Aji Santoso sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa.